tembak ya. Tembak. Kata-kata itulah yang sering kami jadi fitnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Apa kabar Anda semua? Ini rupanya banyak juga subscriber atau viewer baru saya yang mempertanyakan mengapa konten-konten saya itu tidak bisa dicari atau ditonton gitu ya. Saya perlu mengulang kembali bahwa channel saya ini memang di-ban. Artinya di-ban itu diblokir gitu dan tidak bisa masuk ke wilayah Indonesia. Buat mereka teman-teman yang berada di luar negeri nggak ada masalah dengan video-video atau konten saya di YouTube, di channel YouTube ini. Tetapi buat teman-teman yang ada di Indonesia memang agak kesulitan. Tapi saya mengingatkan bahwa cara yang paling mudah itu adalah Anda mensubscribe channel ini dan kemudian dengan begitu Anda selalu akan mendapat notifikasi setiap kali ada konten-konten baru. Dan cara lain yang penting Anda lakukan kalau Anda menganggap bahwa konten-konten di channel saya ini cukup bermanfaat, tolong bantu di-share. Dengan di-share itu maka teman-teman lain yang belum subscribe channel saya itu akan mendapatkan konten dari saya juga. Nah, tetapi ada cara yang tadi menjadi pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin menonton video-video yang lama? Jalan keluarnya memang Anda harus menggunakan tools atau platform VPN. Dengan cara begitu Anda bisa mendapatkan konten-konten saya yang lama dan bisa mudah mencarinya. Oke, tetap semangat dan tentu juga semangat ini saya tujukan kepada diri saya sendiri meskipun channel ini di-ban tapi tidak mengurangi semangat saya untuk terus berbagi informasi dengan Anda semua ya. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda memperbincangkan satu topik yang saya kira sekarang ini memang sedang trending topik, yakni tagar Bu Risma tukang ngamuk. Ini kalau Anda amati di media ini sangat ramai. Kenapa? Ini karena dipicu oleh kemarahan Menteri Sosial Risma di Gorontalo. Ini gara-garanya sebenarnya sederhana banget ini. Ada dalam sebuah forum di Gorontalo ketika dilakukan padanan atau pendataan atau pemadanan data-data gitu kan, banyak sekali memang antara data pusat dan data daerah itu tidak sinkron. Ada seorang tenaga pendamping bantuan sosial, tenaga pendamping bansos itu mempertanyakan mengapa ada warga yang didampinginya yang namanya terdaftar dalam bansos tapi dia tidak pernah menerima transfer dana dalam rekeningnya itu nol. Nah, sebenarnya pertanyaannya biasa saja, tetapi Prisma marah-marah luar biasa. Tiba-tiba Mensos berdiri dan mendatangi si penanya sambil mengancam akan menembaknya. Jadi bukan kita coret ya. Tembak kamu ya. Kamu tak tembak ya.
Siapapun yang melihat video ini dipastikan bakal sangat terkejut. Khususnya warga Gorontalo pasti sangat tersinggung. Bagaimana mungkin ada seorang pejabat tinggi menunjukkan kemarahan yang tidak terkendali hanya karena pertanyaan semacam itu. Bahkan yang lebih mengagetkan, Risma itu mengusir tenaga pendamping sosial tadi. Padahal kita tahu ya, Risma di situ juga tamu. Dia bisa mengusir warga setempat, padahal dia menjadi tamu di daerah itu. Kemarahan Risma ini mengagetkan tidak hanya warga setempat, tapi Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie. Dia merasa tersinggung dengan ulah emosional dari Risma yang menunjuk-nunjuk warganya, bahkan mendatangi warganya, menunjuk data dan mengancam akan menembak. Rusli menilai sikap Risma ini nggak patut dilakukan. Itu kan apalagi sebagai seorang ibu, kata dia, Risma itu pangkatnya menteri, telah memberikan contoh buruk bagaimana seorang pejabat negara bersikap. Rusli mengaku dia tidak hadir di lokasi itu. Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang ibu menteri, menteri sosial lagi memperlakukan seperti itu. Ini contoh yang tidak baik, itu tegas Rusli Habibie. Rusli, ini seorang gubernur nih ya, mengingatkan Risma untuk menjaga sikap di depan rakyat, terlebih saat berkunjung ke kampung orang. Menunjuk-nunjuk dan memarahi seorang pendamping PKH dengan emosional membuat Rusli merasa dia sedih. Rusli juga mengingatkan bahwa pangkat dan jabatan itu tidak ada artinya karena toh semuanya nanti akan dia tinggalkan. Kalaupun kata dia ada pernyataan yang salah dari pendamping pansos tadi, pendamping PKH tadi, ya dikoreksi sajalah. Apalagi kan itu dilakukan di depan umum. Aksi Risma saya kira pasti siapapun yang menonton yang membuat hanya bisa geleng-geleng kepala, mengelus dada. Ini bukan hanya trending di dunia maya, bahkan banyak kalangan yang mendesak PDIP agar segera menarik Risma dari kabinet. Namun sebelum PDIP bertindak, ada bagusnya kalau Bu Risma sendiri yang langsung mengundurkan diri. Karena memang perilaku semacam ini tidak sesuai dengan standar moral dan etika seorang pejabat, apalagi pejabat tinggi sekelas menteri. Sulit kita berharap Pak Jokowi meskipun mau melakukan reshuffle untuk mencoret Ibu Risma tanpa blessing atau tanpa restu dari PDIP. Kenapa? Karena bagaimanapun mereka kan sama-sama kader PDIP. Tentu akan lebih elok dan membuat PDIP tidak membuat Pak Jokowi kesulitan menghadapi publik karena ulah Bu Risma ini. Ya cara yang terbaik adalah tadi, kalau Ibu Risma tidak mau mengundurkan diri, ya PDIP segera menarik diri Ibu Risma. Saya yakin bahwa banyak sekali lah kader PDIP yang sekelas bisa menjadi menteri dan punya kemampuan pengendalian diri, kemampuan mengendalikan emosinya secara baik, tidak seperti Ibu Risma ini. Tapi bagi Anda yang mengikuti perjalanan karir Risma, itu sesungguhnya bukan pertama kali ini ya. Risma itu tidak mampu mengendalikan kemarahannya di depan publik. Sejak masih menjadi wali kota Surabaya, ibu yang satu ini memang dikenal sebagai high temper atau dan lost control gitu ya. Kalau meminjam istilah orang Jawa atau lagu Jawa deh yang sekarang sedang dipopulerkan oleh Denny Caknan ini, tipikal seperti Ibu Risma ini udah lost doll gitu ya, nggak bisa dikontrol dan susah dinasihati alias angel dikandani, angel tuturani. Nah sekarang ini kalau kita bicara kemarahan Ibu Risma ini mumpung sedang berlangsung PON di Papua. Anda ingat ya, pada pertengahan bulan Juli lalu, kalau saya tidak salah, pada pertengahan bulan Juli tahun ini sama tahun 2021, Ibu Risma itu juga marah-marah secara tidak proporsional kepada seorang pegawai di BLK di Bandung ya. BLK itu, Balai Latihan Kerja itu diubah menjadi dapur umum. Risma marah-marah karena dianggap kerjaan mereka sangat lambat. Dia juga tambah marah karena ketika dia tiba di lokasi itu, dia disambut dengan organ tunggal. Dia bahkan mengancam akan menendang organ itu. Dia bilang, dia bertanya, emang dikira kesenangan apa aku kesini? Tanya Risma begitu. Videonya juga sangat viral. Yang banyak disoal oleh publik itu bukan soal kemarahan Risma saja, tapi ancamannya kepada pegawai yang dianggap bekerja lelet tadi. Dia akan dibuang ke Papua karena kinerjanya buruk. Nah soal kata Papua inilah yang banyak sekali membuat kalangan aktivis, penggiat HAM, dan penggiat di Papua juga merasa sangat tersinggung.
Karena dengan menyatakan bahwa orang yang kinerjanya buruk dibuang ke Papua itu kan menyamakan Papua sebagai daerah tempat pembuangan dan orang-orang yang tidak perform kerjanya itu layak dibuang ke Papua. Soal ini juga ada, kalau Papua ini bukan hanya soal ketertinggalan pembangunan, ketertinggalan sumber daya manusia, tapi ada persoalan rasisme. Ini cara apa yang disampaikan oleh Risma ini juga dinilai sebagai bentuk dari rasisme. Soal penyaluran bansos ini memang bukan yang pertama kali Risma marah-marah ini. Saya sih setidaknya seperti dilakukan oleh media mencatat pernah 2 kali ya Risma marah ini. Ya, tapi kemarahannya ini salah sasaran ini terjadi di Sragen dan Riau. Risma marah-marah karena menganggap bahwa himpunan bank milik negara atau Himbara itu menghambat penyaluran bansos. Jadi dia mendapati banyak sekali penerima bansos yang dananya tidak tersalurkan. Karena itu dia menuding bahwa Himbara atau himpunan bank milik negara ini menghambatnya. Kemarin Risma ini kelihatannya juga salah sasaran karena kemudian Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa tidak ada niatan sama sekali dari bank-bank milik negara untuk menghambat bantuan bansos. Pastilah itu seperti itu. Tapi persoalannya adalah adanya sinkronisasi data antara yang dimiliki oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yang kemudian kan bank-bank milik negara ini hanya menerima datanya saja. Jadi mereka simpel saja, kalau tidak ada datanya ya tidak disalurkan. Nah, tapi dalam kasus ini justru Risma marah-marah kepada bank-bank milik negara itu. Bagaimana dengan dia selama menjabat wali kota Surabaya 2 periode ya? Risma ngamuk-ngamuk di depan publik itu sudah jadi pemandangan sehari-hari. Ini media mencatat ada beberapa kemarahan yang dilakukan oleh Risma. Ini pertama, dia memarahi demonstran penolak Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kenapa? Karena dianggap merusak fasilitas umum di Surabaya. Ini terjadi pada 8 Oktober tahun 2020. Risma langsung menghampiri para demonstran itu di Jalan Gubernur Suryo, tepatnya itu di depan Hotel Grand Inaan Simpang. Itu setelah masa ini dipukul mundur oleh polisi. Risma marah-marah di situ. Memang Risma ini kalau berkaitan dengan merusakan fasilitas umum, apalagi taman-taman yang dibangun di Surabaya, dia memang sangat sensitif. Selama masa COVID, Risma juga pernah marah-marah. Ini kelihatannya ini karena lebih berkaitan dengan kompetisi dia, persaingan dia dengan Gubernur Khofifah, karena memang seperti sudah menjadi rahasia umum bahwa Khofifah, Gubernur Jawa Timur Khofifah dengan Risma ini nggak pernah akur nih. Jadi kemarinnya kali ini ada ketika dia menuding ada mobil PCR yang kata dia itu diperuntukkan oleh kota Surabaya itu justru dipindahkan ke luar kota. Risma mengaku dia marah karena merasa bahwa mobil PCR itu sebenarnya untuk bantuan kota Surabaya, tapi oleh Pemprov kemudian dialihkan keluar kota, padahal menurut dia banyak sekali warga Surabaya yang sudah mengantri untuk melakukan tes swab COVID. Namun karena mobil PCR-nya dibawa keluar kota, gagal lah itu. Yang paling monumental gitu ya kalau kita boleh sebut, tapi yang paling heboh saya kira ini tepatnya itu ketika Risma marah-marah, yakni ada acara pembagian es krim di Taman Bungkul itu. Pada waktu itu Taman Bungkul karena banyak orang yang antri bagi-bagi es krim, berebut bagi es krim, kemudian Taman Bungkul Surabaya rusak parah. Risma itu sangat kesal sekali dan mendatangi dan memarahi panitia pembagian es krim itu. Videonya juga sangat viral. Pada kasus lain, Risma juga marah ketika dia melakukan sidak ke kantor dinas pendudukan dan catatan sipil. Ini terjadi pada tahun 2016. Ini lebih lama ya. Karena dia kesal mengetahui aplikasi lunak pembuatan IKTP tidak beroperasi secara benar, sehingga menghambat pelayanan publik. Risma juga pernah marah-marah ketika kedapatan para stafnya bergurau saat upacara. Ini terjadi pada upacara saat apel pagi. Ini ketika melihat ada seorang stafnya bergurau, ini tidak tanggung-tanggung. Risma langsung turun dari panggung, dia tarik itu salah satu staf itu ke belakang panggung, yang dia marah-marahi karena ketahuan bergurau di saat upacara. Pada bulan Februari 2018, Risma juga marah saat berkunjung ke kantor Kecamatan Tande, Surabaya. Dia sangat emosional setelah melihat bagian kantor yang berdebu dan infrastruktur yang tidak layak. Selain marah-marah, Risma ini juga dikenal sering menangis di depan publik. Bahkan aksinya menangis itu sangat dramatis. Dia dalam satu kesempatan dia sampai bersujud ini. Ini peristiwanya terjadi ketika dia bertemu dengan pengurus IDI Jawa Timur, Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur.
Kasus ini lagi-lagi nih berkaitan dengan rivalitas antara Pemprov Jawa Timur dengan pemerintah kota Surabaya. Kenapa dia sampai bersujud di depan pengurus ID Jatim itu karena menurutnya banyak sekali warga Surabaya itu yang tidak bisa masuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Nih, Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo ini adalah rumah sakit pusat di Surabaya, dan selama di COVID berlangsung itu menurut Risma banyak sekali warganya yang tidak bisa masuk ke sana. Padahal menurut dia banyak juga warga-warga dari luar kota Surabaya yang masuk ke rumah sakit di Surabaya. Karena itu fasilitas rumah sakit di Surabaya penuh, dan kemudian dia menjadi marah-marah dan nangis dan sampai bersujud karena warganya tidak bisa masuk ke Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo di Surabaya. Berbeda dengan saat dia masih menjabat wali kota di Surabaya, banyak warganet yang mendukung kemarahan Risma ini karena dianggap sebagai sebuah sikap yang tegas dari seorang pemimpin. Apalagi sebagai wali kota Surabaya, Risma ini memang dinilai berhasil mengubah wajah kota Surabaya. Namun kini kasusnya berbeda ya. Kelas Risma itu sudah naik sebagai menteri. Jadi levelnya beda jauh lah. Menteri, seorang wali kota lompat langsung ke menteri, dan kemudian apa ya, dia tidak menunjukkan bahwa kelasnya juga naik. Kelas marahnya itu masih sama dengan ketika dia menjadi wali kota, bahkan mungkin lebih parah. Sikap Risma yang tidak proporsional ini menjadikan banyak orang mempertanyakan kesehatan Risma secara psikologis. Dia dianggap tidak mampu mengendalikan diri. Ini apa yang sering disebut sebagai anger management-nya, manajemen pengendalian marahnya nih. Sebuah kemampuan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pejabat publik, apalagi pejabat publik yang dengan level cukup tinggi. Dia seorang menteri, seorang menteri ini jabatannya hanya di bawah presiden dan wakil presiden. Bayangkan kalau setiap kali Risma marah-marah begini, saya sih membayangkan kalau kita jadi pegawai di Depsos gitu, lalu jadi bawahan Risma, itu pasti setiap hari kita bisa stres karena membayangkan bisa-bisa tiba-tiba saja Risma itu bisa meledak amarahnya, meskipun sebenarnya kadang-kadang sangat tidak proporsional seperti yang terjadi di Gorontalo tadi. Saya Hirs bin Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.